bunuh gimana perasaannya. Ini konsep keselamatan yang nggak adil. Penghutang dan yang dihutangi ketemu di sorga, yang membunuh dan yang dibunuh ketemu di sorga. Konsep keselamatan kekristenan hanya menitik beratkan pertobatan pelaku tanpa memikirkan bagaimana ganti rugi kepada korban dari orang-orang yang mendosai mereka. Itu Nelson. Sedangkan dalam Islam konsep keselamatannya ada yaumil hisab. Semua perbuatan lu diadili, baik kepada manusia ataupun kepada Tuhan semesta alam. Makanya jangan ngasih utang ke orang Kristen, Ikhwan. Ketika mereka bilang Yesus sudah membayar, udah angus utangnya. Itu di akhirat nggak ditagih lagi tuh, nggak bisa ditagih lagi tuh. Lapor aja udah. Itu kawan-kawan. Masih ada waktunya? Pas. Silakan Bang Nelson, silakan. Nah, silakan. Habis. Ya. Habisnya kores. Iya, jadi lagi-lagi kamu itu sangat sombong ya. Kalian semua itu sangat sombong, bro. Selalu ya mengandalkan kekuatan sendiri di hadapan Tuhan ya. Padahal saya percaya bahwa di dunia ini tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua tidak berdosa. Artinya apa? Harusnya semua manusia ini masuk neraka. Tidak ada ampun. Karena konsekuensi dosa adalah neraka. Nggak bisa tidak. Kecil itu seperempat. Enggak, itu bukan keadilan namanya. Satu pun dosamu, kamu tetap masuk neraka. Itu konsekuensi keadilan Tuhan. Kalau berbicara keadilan tentang hanya keadilan, kita berbicara dengan kasih karunia Tuhan, kasih karunia. Dia mengasihi, ya, dia mengasihi umatnya. Maka kita diselamatkan. Bagaimana caranya menyelamat? Pada Dia Tuhan juru selamat satu-satunya mengatakan demikian. Ya, kalau di Al-Quran tidak ada mengatakan Isa mengatakan enggak ada, karena kepada Yesus itu hilang, nggak tahu kemana, nggak bisa jaga Tuhan itu. Jadi kalau Injil kita ada sampai sekarang. Jadi bukan hanya judul-judul aja, ada Jabur, ada ini, tapi faktanya enggak. Jangan menyombongkan diri, ya kawan-kawannya, jangan. Itu adalah dosa paling besar. Setengah pun dosamu, kamu layaknya masuk neraka. Kalau berdasarkan keadilan, ya, sebut ketahui kamu konsekuensinya masuk neraka berdasarkan keadilan, ya, karena yang layak masuk surga yang suci tak ada satupun, hanya Yesus yang paling suci. Anda pun mengatakan begitu, hanya Yesus yang suci, manusia suci ya, nabi yang suci gitu. Logisnya tidak ada, karena kekuatan kita bisa masuk surga diselamatkan. Tidak bisa, itu kesombongan. Cara berpikir itu, pola-pola berpikir itu. Jangan sombong. Udah. Ya, lanjut. Ganti topik boleh nggak ya? Bentar Mas Tunggu. lagi ngomong Bang Kores. Bentar Bang. Tunggu ya. Nah ini. Hanya Yesus yang kudus. Lukas 1:70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Nah, nabi-nabinya kudus. Inilah kalau misalnya konsep itu nggak datang dari apa yang tertulis gitu. Dah, itu doang dari ya. Berikutnya soal Injil kita ada sampai sekarang katanya. Nah, terus ini Roma 1 nomor 1 kita lihat.
Enggak deh, Lukas. Markus aja lah, Markus. Kores. Yes? Ini sebenarnya Pak Kores itu nggak boleh langsung masuk ke sisi Kristen. Yang Anda itu sebagai Muslim kan harusnya Bang Simbolon isi agak gedean Quran yang suaranya benar kecil. itu. Sorry. Lo tadi ayat Al-Quran udah di awal-awal, Bre. Lu masuk di pertengahan. Udah. Ya, bagaimana? Lukas 1:14, Injil kami ada katanya. Injil kami ada. Lah iya, Injil kami ada. Injil kalian ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi Injil Allah hilang. Tuh. Sekarang begini, Res. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini kan hilang, iya nggak? Hilang, Nelson. Injil Allah ini hilang. Gitu loh. Please lah. Please bro. Gitu, Res. Jadi seandainya hilang itu pun nggak jadi masalah buat lo kan? Iya gitu kan. Nah terus berikutnya soal Nabi Isa gitu. Nabi Isa itu diselamatkan, benar-benar diselamatkan gitu. Berikutnya soal itu benar pure diselamatkan. Wah, noise host. Ya. Nelsonya di mute di mute dulu sebentar. Cek dari host ini. Cek. Dari host ini. Udah kan udah. Masih. Udah aku tutup ini. Masih. Cek. Masih. Cek. Ih, masih. Cek. Dari Bang Nelson, aku mute nggak? Ya udah di mute Bang dulu. Nelson? Di mute dulu Nelson. Aku mute. Ya ini saya, iya Cek. Udah aku mute ya. Ya. Ya itu ya, jadi katanya hanya Yesus yang kudus, Lukas 1:70. Itu mau dikemanain? Injil nggak hilang, itu Injil Allah di Markus 1:14 mau dikemanain kan gitu. Jadi please ngomong tuh sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian barunya gitu loh. Terus kasih karunia. Nah inilah kasih karunia kekristenan itu seperti yang gue bilang tadi, menitik beratkan kepada pelaku, nggak peduli sama korban. Ada pembunuh, kamu membunuh, iya. Tapi kamu percaya Yesus, iya. Udah aman, nggak usah diurusin soal pengadilan apapun. Kamu selamat, aman, udah aman. Kan begitu, Gitu. Res. Lo, sabar, masih waktu kores lo. Diselamatkan lo. Kamu percaya Yesus? Kamu pembunuh? Iya. Berapa dibunuh? 700 orang. Percaya Yesus Tuhan? Iya. Oh aman. Kamu nggak akan kena api neraka. Nggak akan kena api neraka. Selo bre, kan gitu. Kamu merampok ya? Berapa uang? 50 miliar dolar. Wah, berapa keluarga tuh? terbalik. Banyak. Logikamu ada seperti itu, ya. Bang, masih ada waktu. Kalau seandainya manusia itu berbuat, dia sudah diselamatkan, tentu dia tidak akan membunuh, bro. Enggak, gini cara ngakalinya Dia gini tidak akan Nelson. membunuh. Cara ngakalinya gini Nelson loh. Jangan dipotong dong waktu gua. Cara ngakalinya gini loh. Gua akan membunuh 500 orang, lalu gua percaya Yesus Tuhan. Nah, gitu caranya. Kan gitu caranya. Ya enggak? Nggak Gitu loh. logis lu ngarang-ngarang tuh. Ya iyalah caranya gitu Ya. lah. Gua punya utang 500 Iya kan? juta. Mana utang kamu 500 juta? 500 juta yang mana ya? Orang saya udah masuk Kristen, utang saya sudah dibayar Yesus. Kan gitu caranya. Ya. Sudah. Udahlah kayak gitu. Sudah. Itulah kasih karunia yang Sudah. tidak bisa dipraktekkan di dunia gitu loh. Tiba-tiba semua dosa terhadap sesama manusia itu dihapuskan Yesus. Apalagi ya? Oke. Sudah. Ya udahlah itu aja dulu lah. Silakan. Dia akan menyangkal Slayer. Sebenarnya begini Slayer, kalau di agamamu jati itu nggak berlaku, kamu cuma ngarang doang itu ya. Jadi seberapa parah pun di dunia ini Allah itu juga maaf. Nah kalau yang kamu klaim itu Allah maaf, kalau itu diberlakukan keman masalah atau bom bunuh diri itu, ya sehingga atribut Allah maaf yang kamu imani itu nggak berlaku itu. Padahal saya dengar semua Islam mengatakan
bahwa Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, begitu ya. Nah, atribut-atribut yang ada pada agamamu gitu loh, ya. Itu intinya. Lagian begini, ya, mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada membawa misi. Tak ada. Tak ada. Misi Nabi Muhammad yang saya tahu, yang saya dengar berceramah, bahwa misi Nabi Muhammad tidak berakhlak. Ya, jadi nggak usah kalian itu berbicara tentang doktrin-doktrin keselamatan. Nabi itu sendiri tidak untuk datang diturunkan ke bumi ini untuk misi. Tak ada misinya untuk keselamatan, bro. Tetapi jelas saya mendengar ustadz-ustadz semua menyatakan wassalam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah akhlak manusia. Harus di Arab. Saya dengar itu ceramahnya Ustadz tuh. Kenapa harus di Arab? Karena Arab adalah perilaku yang paling jahat di dunia, katanya. Pada zaman jahiliyah. Begitu loh. Iya, Jadi nggak usah juga keselamatan. Ya, Bang Simbolo. Nabi itu tidak ada misi untuk penyelamat. Jadi nggak usah dipaksakan gitu loh. Mau dibuat saya berbuat baik 5 kali, saya akan mengham 5 kali, maka dosa saya impas. Waluh, emangnya Allah itu, Tuhan itu kalkulator apa? Kamu berbuat satu yang jahat, kamu kannya dengan yang baikan satu. Itu jadi Tuhan kalkulator, seperti itu loh logikanya gitu loh. Apa-apa ada doktrin keselamatan, jangan dipaksakan, diada-adakan. Memang nggak ada kok. Makanya kalian selalu bergerak. Aku harus berbuat baik supaya saya selamat. Kan itu aja modusnya. Udah, selesai. Oke, waktunya habis ya. Ya. Oke, silakan. Udah gitu doang. Nggak ada bantahan untuk konsep yang gua terangkan tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, kita lihat sekarang di sini. Nah, ini ya, ini Al-Kahfi ayat 49. Perhatikan. Semua kelakuan baik lu, baik yang besar maupun kecil, baik yang orang lain lihat maupun tidak lu lihat, baik perbuatan jahat lu yang besar kecil juga nih. Al-Kahfi ayat 49 penjelasannya. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun. Dar. Ini keadilan. Lu berdosa ke orang di tahun 1990 dan belum dibayar dosa lu kepada orang itu di akhirat ditagih, Nelson. Di akhirat itu ditagih. Lu berbuat baik kepada orang di tahun 1989 dan perbuatan baik lu itu menetap kepadanya, itu di akhirat jadi amalan buat lu masuk ke sorga. Ini keadilan, Nelson. Bukan manusia dipaksa membunuh anak Tuhannya, lalu kemudian selamat, lalu kemudian itulah konsep keselamatan. Nggak begitu, Nelson. Nggak begitu konsepnya. Gitu. Ya, ini yaumul hisab. Nah, lalu kemudian ada yang spesial untuk umat Islam. Apa itu? Ketika semua timbangan amal baik dan amal buruk sudah dihisap seadil-adilnya, tidak ada tersisa apapun di sana, maka ini yang akan umat Islam rasakan dari syafaat Nabi Muhammad yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba yang Allah telah ampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Lantas mereka meminta izin Tuhanku, mendatangi aku, dan aku meminta izin Tuhanku di rumahnya, dan aku diizinkan menemuinya. Jika aku melihatnya, maka aku tersungkur sujud. Allah lalu membiarkan aku sekehendak, Dia membiarkanku. Allah lantas berkata, akan salam hai Muhammad,
perkataan engkau didengar, mintalah syafaat, engkau diberi syafaat, mintalah engkau diberi. Aku lalu angkat kepalaku dan aku memuji Tuhanku dengan pujian yang ia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan. Kemudian aku keluar, masukkan mereka ke dalam surga. Qatadah berkata, dan aku juga mendengarnya menyebutkan, aku lalu keluar, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke dalam surga. Dar juru selamat dunia akhirat. Neraka bagi kami tidak menjadi suatu ketakutan. Neraka bagi kami itu tidak membuat kami takluk kepada neraka, sebagaimana Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang-orang Kristen di Matius 7 nomor 21. Itu Nelson. Ya, gitu. Nah, untuk orang Islam, ketika ada orang Islam yang berbuat jahat, yes? Belum masih 1 menit. Oke. Untuk orang Islam, misalnya ada orang Islam yang misalnya berzina, dia tetap diselamatkan. Kenapa? Karena dosa zina dibayar di dunia. Apa itu? Rajam. Ini masih ada masih ada noise dari siapa? Mute dulu udah Markus. Yang nggak ngomong diam dulu, limit dulu. Nah, terus misalnya ada orang Islam yang kemudian masuk surga, bisa dia pencuri karena tangannya sudah dipotong. Ada pembunuh karena di dunia dia sudah dibunuh. Hukuman di dunia menghapuskan dosa dia. Di kekristenan enggak begitu. Lu pembunuh percaya Yesus Tuhan, auto ini ditanggung sama Yesus. Pembunuh ini enggak perlu tanggung jawab korbannya. Lu mencuri uang ratusan juta, percaya Yesus, auto lu ditobatkan, nggak perlu lagi bayar 500 juta ke korbannya lu curi. Kan gitu konsepnya, ya enggak? Kenapa bisa begitu? Karena dari awalnya aja udah lucu gitu loh. Apa lucunya? Lu dipaksa percaya bahwa Tuhan membunuh anaknya demi lu selamat. Habis. Silakan. Itu. Habis kan? Nelson. Habis. Oh, Iya, udah. kamu tadi sebenarnya nggak menjawab argumen saya, bro. Kamu nggak menjawab. Coba dulu tuh, ya, misi daripada Nabi itu sendiri apa sebenarnya? Keselamatan dia untuk menyelamatkan tak ada, bro. Nggak ada. Kamu nggak jawab itu tadi. Kamu malah membaca ayat Al-Quran juga kebingungan. Mana Allah, mana perkataan Muhammad, mana kata Nabi, mana kata Allah. Bingung juga. Allah lalu mengatakan perzinahan tadi katanya akan masuk surga. Astagfirullah, logikanya gimana? Mana mungkin orang udah berzina, janji-janji kosong itu supaya lebih banyak jamaahnya yang orang berzina, telah banyak orang masuk ke situ, ya kan? Padahal secara akal dan logika sehat, bagaimana mungkin orang berzina tapi katanya tadi masih masuk surga? Ada tadi dia ngomong tadi kok orang masuk surga katanya. Nggak ada, kami takut kepada neraka katanya. Ada tadi dia ngomong kayak gitu. Pak Nelson suaranya ngilang-ngilang. Janji-janji yang kayak gitulah, yang masuk akal dong. Masa orang berzina dikatakan bisa masuk? Jadi orang bisa berzina sekali ini, lalu besok saya berbuat baik aja kepada orang. Lunas deh. Waduh, emangnya mau goreng telur dadar apa? Gak masuk akal. Karena di dunia udah dihukum Der. katanya. Ya, kamu ketik aja Google di situ. Amat, apa sih misinya? Kamu ketik aja di Google. Nggak ada di situ misi penyelamatan. Jadi nggak usah berbicara tentang keselamatan. Tambah-tambahan aja itu. Udah, sekian. Balesan. Udah, gitu doang. Tadi hadis yang gua bawa, surah yang gua bawa tidak dibahas sama sekali. Emang menyakitkan gitu. Data kores itu emang menyakitkan. Nah, nih. Kolesterolnya tinggi tuh. Ya lanjut lagi ya.
Tadi apa ya? Pas gua bahas pezina masuk surga, kenapa bisa masuk surga? Karena dirajam di dunia, dirajam di dunianya ini nggak mau dibahas. Kenapa? Karena Yesus tidak ada hukum rajam gitu. Pezina auto surga, pembunuh auto surga, pencuri auto surga. Kenapa? Karena percaya Yesus, anak Tuhan, dibunuh Tuhan. Kan gitu. Nih hadisnya, lihat. Hadis Imam Ahmad nomor 1705 gitu. Anak adalah milik sang suami, sedangkan bagi seorang pezina adalah batu. Hukum rajam. Pezina dalam Islam kena rajam. Lu kira kalau udah kena rajam dosanya masih ada? Ya habislah. Karena sudah dibayar di dunia dengan rajam. Rajam tuh mati, bre. Berbeda dengan kekristenan. Kekristenan ada pezina tetap surga gitu. Itulah kenapa ada Matius 21 nomor 31. Pesundal dan juga orang pajak itu masuk duluan ke surga. Itulah keren. Ya enggak? Berikutnya soal apa? Ini loh, ini Al-Qur'an, Al-Kahfi mengenai hisab yang gua bawa. Tuh, ini hisab. Tuh. Ini yang soal Nabi akan menyelamatkan orang-orang. Ini akan menyelamatkan umat Islam dari neraka dan dimakan ke dalam surga. Yesus menyelamatkan dari neraka dan bisa kayak jangan bilang juru selamat, jangan bilang dia juru selamat. Terima nyalahannya Nelson, susah amat, ya enggak? Intinya gitulah, bahwa kekristenan itu janji keselamatannya sangatlah tidak logis dan tidak bisa diterapkan dan tidak ada buktinya sama sekali gitu. Mereka ngomong selamat tapi masih di bumi. Kalau mau ngomong selamat harus ada di kerajaan Bapa di sorga. Baru ngomong selamat masih di bumi kok. Masih di bumi kok bilang selamat. Kan gitu. Habis kan, Os? Nggak tahu, Habis habis nggak? waktunya, Kok dipotong-potong? Habis kan? 1 menit. Habis nggak? Habis kok aku aja cuman 2. Ini hostnya ini yang noise ini dari tadi. Cuman 5 detik aja kok. Hostnya ini yang noise. Aku kalau nggak denger aku turunin ya. Ya lanjut, 1 menit lagi. Mr. Chow, gigit dulu Mr. Chow. Iya, Nelson sabar aja gitu kan. Di sini kita membahas keselamatan, konsep keselamatan gitu. Nabi Muhammad itu dalam Bukhari 6886, Nabi Muhammad berkata dia nanti akan Allah berikan syafaat di mana dia akan menyelamatkan orang-orang Islam di neraka dimasukkan ke dalam surga gitu. Yesus ada nggak yang kayak gitu? Kalau nggak ada, mending diem aja, mending diem syahadat gitu loh. Nggak ada Yesus bisa menyelamatkan orang Kristen yang di neraka. Matius 7 nomor 21 loh. Katanya keselamatan itu pasti. Tapi ternyata dalam Matius 7 nomor 21 setengah orang Kristen sudah dipastikan masuk neraka. Nih bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh, bukan setiap. Mau jualan keselamatan masih kebingungan. Lanjut, Bang Nelson. Bang Gabriel di situ, Bang Gabriel di situ. Udah, Os. Buruk. Udah Silakan. kan? Ya,